Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang shortcut atau langkah-langkah cepat untuk melaporkan produk di marketplace Orange Shopee ya. Jadi pertama-tama saya membuat sebuah aplikasi atau plugin yang menghemat waktu saya untuk melaporkan produk. Pertama-tama kita bahas dulu dari awal ya. Untuk membuat sebuah laporan untuk melaporkan produk pelanggaran kepada Shopee, kita harus mengetahui tentang ID produk sama kode produk. Sebentar saya tunjukin cara ininya. Nah, jadi pertama-tama dalam setiap produk itu memiliki unsur 4 unsur ini. Pertama ini adalah A, itu adalah domain. Ini sebenarnya kita nggak perlu tahu, yang perlu kita tahu itu adalah bagian C sama bagian D. C itu adalah ID toko, D itu adalah kode produk. ID toko itu adalah kode toko kita, dan kode produk adalah ID produk ya. Jadi pertama contoh, kalau misalnya kita mau masuk ke salah satu toko, misalnya toko ini, nah kita tahu oh ini ada dua bagian. Kita lihat di link ini ada dua bagian. Aduh, mana sih? Nah, dua bagian. Pertama bagian ini adalah ID toko ya. Kita ambil ID tokonya, kemudian kita tes. Nah, di sini kalau misalnya kita mau masuk ke toko, kode kuncinya adalah shop ya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke produk, kode kuncinya adalah produk. Oke, pertama kita coba dulu yang shop. Kemudian ID yang tadi kita copy 75 ya, yang ini ya, belakangnya 75 3975. Kodenya Fins Everything Store sama ya. Nah, kemudian kita kalau masuk ke produk ini, kita cukup ambil ini, copy, kemudian kita slash tambahin. Nah, di sini seperti yang tadi saya bahas, ini kode kuncinya adalah produk ya. Nah, kemudian kita butuh ini untuk copy dan paste ke Excel. Excel ini adalah Excel yang kita download dari Shopee ya. Teman-teman yang punya merek sudah daftarkan ke Shopee, seharusnya ini sudah tahu ya. Nah, kita tinggal download ini, kemudian upload ke brand IP-nya Shopee ya, tinggal lapor. Tapi kalau misalnya ada banyak, gimana caranya? Tidak mungkin kita masuk ke setiap produk kayak gini satu-satu, copy satu-satu, nggak mungkin ya. Jadi saya membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan. Contoh ya, saya punya merek namanya iGlove ya. Di sini saya udah cari saya refresh ya. Kemudian di sini total kan satu halaman itu ada 60 ya setahu saya. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya, 60 betul. 60 ditambah sini 4, 64 ya. Jadi semua aplikasi tinggal tekan. Nah, ini adalah ID produk yang akan kita take out. Jadi semua ID produk yang ada di sini yang di sini ada nongol di halaman ini akan kita buang, tidak diambil ya. Tekan copy, ini kita buang ya. Nah, kita mulai. Nah, 64 ya, karena ada satu ID produk yang kita buang ya. Karena seperti mungkin ada di sini ya. Nah, di sini, di dalam sini ya. Jadi kita yang 4 pertama itu pasti ya bagian atas. Nah, kalau nggak percaya kita coba tes dulu ya. Nah, yang bagian pertama itu ini ya, berarti kita copy linknya, kemudian kita paste ya. Ini harus kita buang
Kenapa? Karena kan dia iklan ya, kita nggak laporkan apa namanya produk ini pasti tidak mengandung kata iGlow. Jadi ampa ini kita pasti buang. Ampa ini adalah ampa baris pertama. 4 ya, kita klik kanan, hapus kolom. Sisa begini. Nah, begini kita tinggal download, tinggal laporin ya. Bagaimana kalau misalnya banyak, maksudnya beberapa halaman mau tambah lagi bisa gak bisa? Setahu saya tidak ada batasan ya. Nah, tapi tinggal masuk ke halaman kedua. Ini masih iklan ya, kita masih hapus keempat ini. Klik kanan, tekan, nah nongol, tekan ambil link, copy dan paste. Nah, mulai dari 60 ya, 64 kita hapus. Nah, begitulah dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya merek gampang sih ya. Jadi tinggal nyari aja. Tinggal apa daripada kayak gini satu-satu. Jadi kebetulan ini saya punya basic IT, saya itu bisa membuat plugin. Nah, jadi buat membantu teman-teman melaporkan merek-merek yang imitasi, yang merek palsu, tidak punya izin dari pemilik brand ya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah ada di mana? Aplikasi ini? Aplikasi ini saya cantumkan di GitHub saya, repositori saya. Jadi di sini license-nya adalah license MIT. Jadi bebas digunakan. Saya mencantumkan nama saya, informasi saya karena saya yang membuatnya. Di sini ada tutorialnya, tinggal kalau misalnya yang paham sedikit IT mungkin tinggal install aja. Ya. Aplikasi ini masih bisa dikembangkan, misalnya otomatis. Jadi yang sudah dilaporkan itu nggak bisa dilaporkan lagi biar nggak double. Admin Shopee-nya itu nggak ngecek 2 kali atau beberapa kali ya. Otomatis. Jadi bisa dikembangkan. Bagi yang mau mengembangkannya ya silakan ya. Jadi saya buat video tutorial ini untuk mempermudah teman-teman yang merasa punya merek tapi penjual-penjual lain yang nakal membuat merek palsu Anda ya. Sekian tutorial ini saya buat untuk membantu teman-teman, semoga berguna buat teman-teman ya. Nanti saya cantumkan link ini di deskripsi video di bawah ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencobanya silakan, gratis ya. Kalau misalnya memperbarui atau membuat sistem yang lebih, mungkin teman-teman bisa menghubungi saya. Ya, sekian, terima kasih.